Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis di masjid ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah masuk pada pendahuluan dari peristiwa perang Badar, ya, perang Badar al-Kubra, perang Badar yang besar. Ini perang Badar yang kedua setelah perang Badar yang pertama, atau perang Badar Sughra, perang Badar yang kecil, yang ketika itu Rasulullah SAW sempat keluar ke daerah Badar, akan tetapi tidak mendapati pasukan musuh atau tidak mendapati kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Maka kemarin kita sebutkan ketika Rasulullah SAW mengirim dua utusan ke daerah Al-Hawra, yang itu sudah masuk ke wilayah Syam, untuk mencari tahu info tentang kafilah dagang Quraisy yang sudah pergi atau sudah melewati kota Madinah dan sudah sampai atau tiba di negeri Syam. Jadi untuk mencari info kapan kafilah dagang tersebut akan kembali menuju Makkah, yang rencananya akan dihadang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kemudian ketika dua utusan tadi kembali ke Madinah menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW bahwasannya kafilah dagang Quraisy mereka sudah bertolak dari negeri Syam untuk kembali ke Mekah. Maka kemudian Rasulullah pun mempersiapkan pasukan yang terdiri atau yang berjumlah sekitar 313 sampai 318 orang. Ya, jadi sekitar antara 313 sampai 318 orang. Yang terdiri dari kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Yang ketika itu pasukan ini hanya disertai oleh 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Ya, jadi hewan tunggangan yang ada di pasukan kaum muslimin ketika itu hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Ya, tentunya ini tidak cukup bagi pasukan, ya. Tidak cukup untuk seluruh pasukan. Maka kesimpulannya ketika itu kaum muslimin berangkat bersama Rasulullah SAW dengan persiapan yang seadanya, artinya tanpa persenjataan yang lengkap maupun persiapan-persiapan yang lengkap, ya, yang itu bisa digunakan untuk untuk menyaingi musuh ketika terjadi peperangan. Jadi istilahnya seadanya ketika itu kaum muslimin melakukan persiapan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Disebutkan di sini oleh penulis, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah yuridu Badran wa huwa mawdhi'un ala bu'di 55 wa 100 kilometran janub gharbi al-Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinah menuju Badar, ya, menuju wilayah Badar yang terletak sekitar 155 km di sebelah barat daya kota Madinah.
tuhitu bihi jibalun syawahiq min kulli janib, yang mana Badar ini, ya, wilayah Badar ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang cukup tinggi, ya. Jadi wilayah Badar ini seperti sebuah medan, ya, tanah lapang yang itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Walaysa fihi illa thalathatu manafid, yang mana Badar, wilayah Badar tadi tidak memiliki celah kecuali hanya ada 3 celah, ya. Jadi ada 3 jalan untuk melewati wilayah Badar tadi, ya. Jadi sebuah wilayah yang dikelilingi oleh gunung, dan di situ di sekitarnya hanya ada 3 celah atau 3 jalan yang bisa dilewati. Manfadun fil janub, yang pertama ada manfad fil janub, ya, celah yang terletak ya, celah yang pertama di sini celah yang terletak di sebelah janub, di sebelah selatan, ya, di sebelah selatan wilayah Badar tadi. Ini celah yang pertama atau jalan yang pertama. Wa huwal adwa al-quswa, yang mana celah sebagian selatan ini tentunya jalan atau celah yang terletak jaraknya jauh dari Madinah, karena wilayah terletak di sebelah selatan. Itu lebih dekat dengan Mekah. Kemudian wa manfad fi syamal wa huwal adwa ad-dunya. Kemudian ada satu celah lagi yang terletak di sebelah utara, itu yang dekat kota Madinah. Wa manfadun fi syarqi qariban min manfadis syamal yadkhulu minhu ahlul Madinah. Kemudian di samping jalur sebelah utara tadi ada juga jalur sebelah timur, ya, jalur sebelah timur yang itu biasa dilalui oleh penduduk Madinah. Biasa dilalui oleh penduduk Madinah. Jadi bisa dibayangkan, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi wilayah Badar tadi wilayah dataran atau tanah lapang yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Kemudian di situ hanya ada 3 celah atau 3 jalan yang bisa untuk dilewati, ya. Ada satu jalan yang terletak di sebelah selatan, ya, atau sebelah selatan. Ini wilayah Badar di sebelah selatan di sini ada jalan yang ini nanti tembus ke Mekah atau jalan menuju ke Mekah. Kemudian ada sebelah utara, ini jalan menuju Madinah atau wilayah ke wilayah utara menuju Madinah. Kemudian wilayah Syam yang juga bisa dilewati untuk menuju wilayah Syam. Kemudian ada sebelah timur, agak sedikit timur, jalan sebelah timur yang ini biasa dilewati oleh penduduk Madinah. Kemudian disebutkan wa kana tariqul qawafil ar-ra'isi baina Makkah wa Syam yamurru min dakhil hadzal mahid. Dan jalan yang dilewati kafilah-kafilah dagang, ya, kafilah-kafilah utama, kafilah-kafilah dagang utama dari Mekah menuju ke Syam itu biasanya melewati wilayah Badar ini. Ya. Menuju wilayah Badar. Nah, kenapa dipilih wilayah Badar ini untuk menyergap kafilah dagang Quraisy? Karena nanti bisa dikepung. Nanti kafilah dagang Quraisy ketika sudah masuk wilayah Badar, dari arah utara kan masuk mereka, nanti kemudian ditutuplah celah-celah tadi, sehingga mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut, dari medan tadi, medan Badar. Itu rencananya seperti itu, strateginya awalnya seperti itu. Maka kemudian di sini disebutkan wa kana fihi al-masakin wal abar wan nakhil fa kanat tanzilu al-qawafil. Nah, di wilayah Badar tadi banyak terdapat tempat-tempat istirahat, ya, tempat-tempat singgah dan juga sumur-sumur yang bisa digunakan untuk mengambil air, ya. Dan juga pohon-pohon kurma yang bisa diambil kurmanya. Istilahnya di situ kalau istilah sekarang rest area. Ya, rest area ketika safar, tempat untuk istirahat ketika safar. Itulah medan Badar, gambarannya seperti itu. Ya.
Wilayah Badar gambarannya seperti itu. Jadi biasa dilewati oleh kafilah dagang yang singgah di sana, istirahat sejenak, mengambil air, ya, kemudian juga mempersiapkan perbekalan yang lain. Wa tuqimu fihi sa'at wa ayyaman. Biasanya kafilah-kafilah dagang itu singgah di sana beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Fakana minas sahli jiddan an yasudda al-muslimun hadhihi al-manafid ba'da ma tanzilul al-'air fi hadzal mahid. Dan sangatlah mudah nantinya ketika kafilah dagangnya Quraisy sudah masuk wilayah Badar, kemudian pasukan kaum muslimin pun akan menutup semua celah yang bisa dilewati, sehingga mereka terkepung di medan Badar. Fatatarru ilal istislam, maka mereka pun nanti bisa dipaksa untuk menyerah. Ya, itu strateginya seperti itu. Jadi strategi awalnya Rasulullah SAW hanya hendak membuat pasukan atau kafilah dagangnya Quraisy itu menyerah, sehingga mereka pun mau menyerahkan harta yang mereka bawa. Dan ini tentunya untuk menakut-nakuti orang-orang kafir Quraisy supaya mereka tidak lagi mengganggu kaum muslimin. Ya, itu tujuan awalnya seperti itu, strategi awalnya seperti itu. Ya, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwasannya operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu memang tujuan awalnya bukan untuk berperang, ya, bukan untuk berperang, tapi untuk memberi rasa takut kepada kafilah-kafilah dagang Quraisy supaya mereka merasa tidak aman ketika melakukan perdagangan ke Syam, sehingga mereka pun akhirnya tidak lagi mengganggu kaum muslimin. Itu tujuan awalnya. Walakin min lawazim hadzal tadbir an la yash'ur ahlul 'air bi khurujil muslimin itlaqan. Tapi tentunya strategi ini hanya bisa berhasil asalkan kafilah dagang tadi tidak tahu sama sekali tentang rencana kaum muslimin ini. Sama sekali tidak mengetahui pergerakan kaum muslimin. Ya, itu syaratnya supaya berhasil strategi ini. Hatta yanzilu bi badrin ala gharratin, supaya mereka nanti masuk ke dalam wilayah Badar dan mereka kemudian tidak mengetahui bahwasanya mereka akan dikepung oleh kaum muslimin. Walidzalika salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala ma salaka tariqan akhar ghaira tariqi Badrin thumma ta'ni fit taqaddum ila jihati Badr. Makanya ketika Rasulullah berangkat dari Madinah, beliau tidak langsung menuju Badar. Beliau lewat rute yang lainnya yang tidak langsung menuju wilayah Badar. Ya, supaya tidak tidak terbaca bahwasannya Rasulullah hendak menuju wilayah Badar. Ini diantara strateginya. Jadi beliau menempuh jalan yang lain, kemudian ketika sekiranya sudah agak jauh jaraknya, baru kemudian beliau mengarahkan perjalanannya menuju Badar. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini tadi strategi kaum muslimin, ya. Sudah saya sebutkan tadi bagaimana strategi Rasulullah dan para sahabat yang hendak istilahnya mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy. Nah, sekarang kita berpindah kepada keadaan kafilah dagang Quraisy. Sebenarnya apa yang mereka bawa? Bagaimana keadaan mereka? Maka disebutkan di sini amal air fakana qawamuha alfu ba'ir muwaqqarah bi amwalin la taqillu an 50 alfi dinar. Ya. Kafilah dagang orang-orang Quraisy ini terdiri dari 1000 unta. 1000 unta yang dibawa. Ini jumlah yang luar biasa tentunya. Ya. 1000 ekor unta, bayangkan ya Bang. Membawa rombongan sebanyak, membawa orang, kemudian ada kereta-kereta yang mereka gunakan untuk membawa barang-barang mereka, dan juga menggiring 1000 ekor unta. Ya. Ini tentunya membutuhkan banyak orang yang ikut ketika itu. Yang mana kafilah dagang ini juga membawa harta yang jumlahnya
tidak kurang dari 50.000 dinar. 50.000 dinar. Untuk gambaran saja nggih Pak, satu dinarnya itu 4,25 gram emas. Itu satu dinar Pak. 4,25 gram emas itu satu dinar. Ini 50.000 dinar. Dengan kalikan saja berapa jadinya itu. Banyak tentunya nggih. Berapa Pak? 200 miliar kira-kira nggih. Jadi sekitar 200-an miliar. Itu kalau ya kira-kira kita konversikan ke rupiah nggih. Itu harta yang dibawa oleh kafilah dagang ini. Ya tentunya ini jumlah yang fantastis nggih. Wa kana raisuha Abu Sufyan. Yang mana kafilah dagang tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Abu Sufyan masih di atas kekufuran tentunya, dia belum masuk Islam. Nanti beliau masuk Islamnya nanti ketika peristiwa Fathu Makkah. Jadi masih lama nanti dia Abu Sufyan masuk Islamnya. Wa ma'hu nahwa arba'ina rajulan faqat. Dan ketika itu ternyata mereka hanya terdiri dari 40 orang saja. Ya, rombongan tadi hanya terdiri dari 40 orang saja. Kan kalau seandainya strategi ini berhasil kan kemungkinan besar kemenangan kaum muslimin kan istilahnya peluangnya sangat besar kalau seandainya strategi tadi bisa berjalan dengan baik. Wa kana Abu Sufyan fi ghayati taqayyud wal hadr, akan tetapi Abu Sufyan ketika itu dia benar-benar berhati-hati. Dia benar-benar waspada. Ya. Karena sudah beberapa kali kafilah dagang Quraisy itu dihadang oleh kaum muslimin, makanya Abu Sufyan sudah istilahnya mengambil tindakan pencegahan ya, supaya waspada, supaya jangan sampai dihadang oleh kaum muslimin. Yas'alu kulla ghadin wara'ihin an taharrukatil muslimin. Maka sebelum Abu Sufyan itu berangkat melewati Madinah, dia bertanya kepada setiap orang yang yang lewat, yang dia lewati, bertanya tentang kira-kira mereka mendapati pergerakan kaum muslimin ataukah tidak. Ya, penduduk Madinah. Ya, kaum muslimin dari penduduk Madinah maksudnya, ya. Jadi tiap orang yang dilewati ditanya. Ya. Sampai hatta alima bi khurujil muslimin minal Madinah. Sampai Abu Sufyan mendapatkan info bahwasannya kaum muslimin keluar dari kota Madinah. Ya. Ada pasukan kaum muslimin yang keluar dari kota Madinah. Wa huwa ala bu'di ghairi qalil min Badrin. Sedangkan mereka posisi kaum muslimin sudah dekat dengan Badar. Ya. Qadarullah wa masya fa'al. Abu Sufyan mendapatkan info tersebut. Ya. Akhirnya Abu Sufyan sudah tahu bahwasannya kaum muslimin sudah melakukan pergerakan yang kemungkinan besar ini untuk mencegat mereka. Ya, untuk mencegat mereka di tengah jalan, menghadang mereka di tengah jalan. Maka kemudian fahawwala ittijahal 'air ilal gharb liyasluka tariqas sahil. Maka akhirnya Abu Sufyan pun melewati rute yang lain. Dia tidak melewati rute Badar. Ya, yang seharusnya biasanya lewat Badar karena itu lebih cepat sampai ke Mekah. Akhirnya Abu Sufyan pun mengambil rute sebelah barat, yaitu melewati pantai, pesisir pantai. Ya, pantai Laut Merah, supaya tidak dihadang oleh kaum muslimin. Wa yatruku tariqa Badrin itlaqan, dan benar-benar meninggalkan wilayah Badar, tidak melewati wilayah Badar. Ya. Ini keputusan yang diambil oleh Abu Sufyan. Tapi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Okay. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwasanya nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan bantuan yang dikirim oleh orang-orang Quraisy nanti ke wilayah Badar. Maka akhirnya terjadilah peperangan. Ya. Jadi yang berperang bukan kafilah dagangnya Abu Sufyan, okay.
Kafilah dagangnya Abu Sufyan nanti selamat sampai Mekah mereka. Ya, nanti akan kita sebutkan di sini. Wastajara rajulan yukhbiru ahla Makkah bi khurujil muslimin bi asra ma yumkin. Kemudian Abu Sufyan juga mengirim seseorang untuk memberitahukan kepada penduduk Mekah bahwasannya kaum muslimin telah keluar dari Madinah. Ya, mengeluarkan pasukan dari kota Madinah. Supaya laki-laki tadi, ya, suruhan ini laki-laki yang diutus ini supaya sesegera mungkin bisa menyampaikan kabar ini kepada penduduk Makkah. Falamma balaghum an-nadhir ista'addu sira'an wa au'abu fil khuruj. Maka ketika suruhan ini atau utusan ini sudah menyampaikan kabarnya kepada penduduk Makkah, maka orang-orang kafir Quraisy pun, ya, dari kalangan tokoh-tokoh kafir Quraisy langsung mempersiapkan pasukan sesegera mungkin, dan mereka pun kemudian keluar dari kota Makkah, ya, keluar dengan membawa pasukan, ya, untuk melindungi kafilah dagang ini, kafilah dagangnya Abu Sufyan ini. Karena kan ini yang dibawa hartanya penduduk Makkah ini, sebanyak itu. Kalau sampai dihadang oleh kaum muslimin, ya mereka akan mendapatkan kerugian yang sangat banyak tentunya. Ya. Tadi hartanya saja sekitar 200 miliar, belum untanya. Ya, belum 1000 ekor unta tadi, Masya Allah. Ya. Maka kemudian falam yatakhallaf min kubaraihim illa Abu Lahab. Kemudian pasukan yang dikirim oleh orang-orang Mekkah ini tidak ada satupun tokoh-tokoh mereka yang tertinggal. Artinya hampir semua tokoh-tokoh kafir Quraisy ikut dalam pasukan tadi. Yang tertinggal hanyalah Abu Lahab. Ya. Abu Lahab, ya, pamannya Rasulullah SAW yang tentunya sangat-sangat benci kepada dakwah Rasulullah. Ya, Abu Lahab ketika itu ditakdirkan dia tidak ikut. Wa asyadu min haulihim minal qabail wa lam yatakhallaf min butun Quraisy illa Banu Adi. Kemudian mereka juga mengajak kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Mekah untuk ikut pasukan mereka, dan akhirnya semua kabilah-kabilah Quraisy ikut ke dalam pasukan tersebut kecuali hanya satu kabilah saja, yaitu Bani Adi. Ya. Bani Adi ini termasuk kabilahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Karena disebutkan bahwasanya Bani Adi ini tidak mau ikut ketika itu. Ya, tidak mau ikut untuk keluar. Walamma wasala hadzal jais ila al-Juhfah balaghathum risalah Abi Sufyan yukhbiruhum binajatihi wa yatlubu minhum al-audah ila Makkah. Nah, ini disinilah awal dari kebinasaan orang-orang Quraisy. Nih. Ketika mereka sudah sampai di wilayah Juhfah, wilayah Juhfah itu mikotnya penduduk Syam, ya. Jadi kalau penduduk Syam, penduduk Syam itu ya wilayah wilayah Palestina, Lebanon, Yordania, ataupun penduduk-penduduk negeri-negeri yang lain, ya, dari negeri-negeri negara-negara Eropa, ketika hendak melakukan manasik, ketika mereka melewati wilayah Juhfah ini mikotnya mereka. Jadi kalau mereka mau langsung melaksanakan manasik, maka dari wilayah Juhfah ini mereka sudah berihram. Ini wilayah Juhfah yang sekarang dikenal dengan nama Rabigh. Ya. Juhfah ini termasuk kota pelabuhan. Ya. Nah, ketika pasukan tadi sudah sampai di Juhfah menuju Badar, ya, mereka sudah sampai di Juhfah. Datanglah kepada mereka suatu surat yang dikirim oleh Abu Sufyan yang memberitahukan kepada mereka bahwasanya Abu Sufyan sudah selamat, ya, sudah melewati wilayah Badar dengan selamat, sudah selamat dari hadangan kaum muslimin, ya. Dan Abu Sufyan meminta pasukan kaum Quraisy untuk kembali ke Mekah, ya. Sudah selamat kan, intinya hendak melindungi kafilah dagang ini. Nah, kafilah dagangnya sudah selamat, Abu Sufyan sudah selamat, sudah lolos. Maka Abu Sufyan memberitahukan
pasukan Quraisy tadi untuk kembali ke Mekah. Wahumun nas birruju' wa hamman nas birruju', dan menginginkan bahwasanya pasukan atau orang-orang Mekah untuk kembali ke kota Mekah, ya. Walakin, akan tetapi, abadzalika Abu Jahal, akan tetapi Abu Jahal, ya, yang tidak asing lagi tentunya, Abu Jahal tidak menghendaki hal tersebut. Istikbaran wa nakhwah, karena sombong, ya. Dia sombong dan hendak balas dendam istilahnya. Dia sudah benar-benar memendam amarah, ya, karena kaum muslimin berhasil mendapatkan tempat yang aman di Madinah. Maka dia merasa ini kesempatan yang bagus bagi orang-orang Quraisy untuk membasmi kaum muslimin, ya. Maka padahal tadi Abu Sufyan sudah meminta mereka untuk kembali ke Mekah, tapi Abu Jahal tidak mau, ya. Abu Jahal tidak menginginkan hal tersebut. Falam yarji illa Banu Zuhrah, maka tidak ada yang kembali ke kota Mekah kecuali hanya kabilah Bani Zuhrah. Ya, Bani Zuhrah ini kalau kita masih ingat, ini kabilahnya ibunda Rasulullah SAW. Ya, kabilahnya Aminah, Bani Zuhrah. Jadi yang kembali hanya Bani Zuhrah saja. Yang lainnya masih tetap melanjutkan perjalanannya menuju Badar. Asyara alaihim bidzalika halifuhum wa raisuhum Al-Akhnas ibnu Syariq Ats-Tsaqafi. Karena pemimpin mereka Banu Zuhrah ketika itu yaitu Al-Akhnas ibnu Syariq Ats-Tsaqafi menyuruh kepada kaumnya untuk kembali ke Makkah. Yang ketika itu mereka terdiri dari 300 orang. Ya, 300 orang. Jadi yang kembali ke kota Makkah ada 300 orang sekitar. Amal baqiyah wa hum alfun. Sedangkan yang tersisa ketika itu sekitar 1000 orang. Jadi pasukan kafir Quraisy ketika itu terdiri dari sekitar 1000 orang pasukan. Sedangkan kaum muslimin tadi berapa jumlahnya, Pak? 300, ya. Sekitar 313 sampai 318, hanya 300 sekian jumlahnya. Tentunya ini tidak sampai setengahnya. Ya, tidak sampai setengahnya jumlah pasukan kaum Quraisy. Fawasalu sayrahum hatta nazalu qariban minal aduwihi al-quswa, minal adwatil quswa. Maka sampailah pasukan kaum Quraisy ini hingga mereka sudah dekat dengan jalur sebelah selatan Badar, ya, celah sebelah selatan Badar. Karena kan penduduk Mekah kalau mau lewati Badar kan melewati celah bagian selatan. Jadi mereka sudah dekat dengan gerbang selatan istilahnya begitu, ya. Gerbang bagian selatan untuk masuk ke wilayah Badar ketika itu. Fi midani fasih wara al-jibal al-muhitah bi Badr. Ya, mereka sudah tiba di belakang gunung-gunung yang ada di sekitar wilayah Badar. Kemudian amma Rasulullah SAW faqad alima bi khuruji ahli Makkah. Sedangkan Rasulullah SAW beliau sudah tahu kabar tentang keluarnya pasukan orang-orang Quraisy, ya, pasukan orang-orang Mekah. Maka Rasulullah sudah tahu bahwasannya ada orang-orang Mekah yang keluar, ya, pasukan dari kota Mekah yang menuju wilayah Badar. Wa huwa fit tariq. Dan ketika itu Rasulullah masih di tengah perjalanan. Beliau belum sampai di wilayah Badar ketika itu, ya. Beliau belum sampai di wilayah Badar. Fastasyaral muslimin. Kemudian Rasulullah pun bermusyawarah dengan kaum muslimin, ya. Inilah beliau, ya. Beliau itu senantiasa mengajak musyawarah kaum muslimin, ya. Jadi walaupun beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga memerintahkan beliau untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan beliau wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka, dengan kaum muslimin dalam perkara, ya. Maka di sini biasa Rasulullah mau mengajak musyawarah kaum muslimin. Di sini Rasulullah hendak memastikan apa yang seharusnya beliau lakukan, ya.
keputusan apa yang seharusnya beliau ambil. Apakah tetap melanjutkan perjalanan ke wilayah Badar yang tentunya konsekuensinya nanti akan terjadi peperangan, ataukah kembali ke Madinah? Karena masih ada kesempatan untuk kembali ke Madinah, karena kan belum sampai di wilayah Badar, masih bisa kembali ke utara lagi, kembali ke Madinah dengan selamat. Maka faqama Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berdiri. Wa takallama wa ahsan, kemudian beliau berbicara dan sangat bagus ucapan beliau. Artinya Abu Bakar tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah memerintahkan untuk terus maju, maka dia pun akan tetap maju bersama Rasulullah. Tsumma qama Umar, kemudian Umar berdiri. Wa fatakallama wa ahsan. Umar juga berbicara, menyampaikan pendapatnya dan sangat bagus juga apa yang beliau sampaikan. Tsumma qama Al-Miqdad, kemudian berdirilah Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad, ya, salah seorang sahabat. Faqala, kemudian Al-Miqdad mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa." Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak akan mengucapkan ucapan yang dahulu diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-24, di mana Bani Israel mengatakan, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Jadi ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel, ya, kaumnya, untuk masuk ke Baitul Maqdis, ya, ke Masjidil Aqsa, untuk merebut Masjidil Aqsa dari yang ketika itu dikuasai oleh kaum yang sangat-sangat kejam, yang zalim, ya. Maka Bani Israel tidak mau, ya, mereka tidak mau menjalankan perintah dari Nabi Musa, padahal ini perintah dari Rasul mereka. Mereka justru mengatakan ucapan ini, "Fadhhab anta wa rabbuk." Silakan engkau pergi bersama Rabbmu wahai Musa. Subhanallah. Mengatakan seperti ini jemaah. Ya, ini Bani Israel memang dari dulu seperti itu. Kalau kita baca kisahnya dalam surat Al-Baqarah juga, ya, beberapa kali mereka membangkang dari Nabi Musa alaihissalam. Ini keadaan Bani Israel, ya, sampai saat ini. Ya, mereka adalah kaum yang paling banyak melakukan kerusakan di atas muka bumi, yang kita kenal saat ini dengan nama Yahudi. Fadhhab anta wa rabbuka. Silakan kau pergi wahai Musa bersama Rabbmu. Masya Allah. Subhanallah. Mengatakan seperti ini mereka kepada Rasul mereka. Faqatila. Kemudian silakan kalian berdua berperang. Innaha huna qa'idun. Kami hanya akan duduk saja di sini. Subhanallah. Ini perkataannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Nah, di sini Al-Miqdad mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak akan mengucapkan ucapan yang dahulu diucapkan oleh Bani Israel kepada Rasul mereka. Gak mungkin kami kemudian mengatakan bahwasanya kami akan mundur dan kami akan membiarkan engkau berperang sendiri wahai Rasulullah. Walakin nuqatil an yaminik wa an yasharik wa an baina yadaik wa min khalfik. Akan tapi kami akan berperang bersamamu wahai Rasulullah, di kananmu, di kirimu, di depanmu, di belakangmu. Masya Allah. Ini keadaan para sahabat ketika itu jemaah, ya. Yang mereka tahu bahwasanya jumlah pasukan mereka jauh dibandingkan pasukan kaum Quraisy. Persenjataan yang mereka bawa juga seadanya. Tapi dengan kekuatan iman, mereka yakin akan pertolongan Allah SWT. Mereka yakin untuk terus melanjutkan perjalanan mereka, walaupun mereka harus mengorbankan harta dan jiwa mereka. Fa asraqa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarra bidzalik. Maka mendengar ucapan tiga sahabat tadi pun Rasulullah SAW ceria. Beliau senang mendengarnya. Wajah beliau ceria. Ya, beliau senang mendengar ucapan tiga orang sahabat tadi, yang menunjukkan bahwasannya beliau telah membawa pasukan yang benar-benar siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Maka kita sekarang bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimallah, kalau seandainya kita dalam posisi seperti itu, ya, bagaimana, apa sikap yang akan kita ambil sekiranya kita dalam posisi seperti itu.
Maka kita jauh, keadaan kita jauh dengan para sahabat dahulu. Thumma qala, kemudian Rasulullah pun mengatakan, asyiru alayya ayyuhal muslimun. Kemudian Rasulullah pun juga kembali meminta pendapat dari kaum muslimin. Berilah pendapat kepadaku wahai kaum muslimin. Faqama Sa'ad ibnu Mu'adz, Raisul Ansar. Kemudian berdirilah Sa'ad ibnu Mu'adz, sahabat Sa'ad ibnu Mu'adz, yang merupakan pemimpinnya kaum Ansar, khususnya dari kabilah Aus. Dan kemarin sempat saya singgung bagaimana keutamaan Sa'ad ibnu Mu'adz, dan nanti juga akan disebutkan bagaimana ketika beliau wafat arsy-Nya Allah sampai bergetar. Ya. Ini Sa'ad ibnu Mu'adz, pemimpinnya orang-orang Ansar, mengatakan, ka'annaka ta'ridu bina ya Rasulullah, fawalladzi ba'atsaka bil haqq, law ista'radta bina hadzal bahr fakhuttahu lakhudnahu ma'aka. Seakan-akan engkau sedang memberi penawaran kepada kami wahai Rasulullah. Maka demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ya demi Allah, kalau seandainya engkau menawarkan kami untuk menyeberangi lautan dan engkau pun menyeberanginya, maka kami akan menyeberang bersama. Masya Allah. Ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak ada seorang pun dari kami yang akan tertinggal, tidak akan ada seorang pun dari kami yang akan mundur. Wa ma nakirahu an talqa bina aduwana gadan, dan kami sama sekali wa ma nakrahu an talqa bina aduwana gadan, dan sama sekali kami tidak takut untuk bertemu dengan musuh kami esok hari. Inna la sabrun fil harb sidqun fil liqa, sungguh kami akan bersabar menjalani peperangan dan kami benar-benar jujur untuk bertemu dengan musuh. Wala'alla Allah an yuriyaka minna ma tuqirru bihi ainak. Masya Allah, ini ucapan-ucapan yang indah ya, kalimat-kalimat indah yang beliau ucapkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadamu wahai Rasulullah sesuatu dari kami yang itu bisa menyejukkan pandanganmu. Artinya semoga nanti Rasulullah melihat bagaimana perjuangan para sahabat yang benar-benar mereka gigih dalam berjihad di jalan Allah, yang itu membuat senang Rasulullah SAW. Fasir bina ala barakatillah, maka mari berjalanlah bersama kami wahai Rasulullah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi ma qala walladzi ba'atsaka bil haqq law darabta aqbadaha ila birqil ghamad la tabi'naka. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau membawa hewan tungganganmu menuju birqul ghamad, sungguh kami akan mengikuti engkau wahai Rasulullah. Birqul ghamad di sini merupakan wilayah yang terletak dekat wilayah yang terletak di selatan kota Mekah. Jadi maksudnya di sini saat Ibnu Mu'adz mengucapkan kalimat ini, maksudnya kalau seandainya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk pergi ke wilayah yang sangat jauh sekalipun, Birqul Ghamad itu terletak di selatan kota Mekah. Ya kan jaraknya sangat jauh dari Badar, padahal Badar kan wilayahnya terletak di antara Mekah dan Madinah. Kalau seandainya ketika itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk pergi ke wilayah Birqul Ghamad, maka saat Ibnu Mu'adz mengatakan, sungguh kami akan mengikutimu wahai Rasulullah. Maka fasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun semakin gembira mendengar ucapan dari Sa'ad Ibnu Mu'adz tadi. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, siru wa abshiru, maka berjalanlah kalian, ya, berjalanlah kalian bersamaku, wa abshiru, ya, dan bergembiralah. Fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan bagi salah satu pasukan. Ya. Wallahi laka'anni anzurul an ila masari'il qaum, sungguh saat ini seakan-akan aku bisa melihat tempat terbunuhnya suatu kaum, yaitu pasukan Quraisy. Thumma taqaddama ila Badrin fawasalaha fi nafsil lailah allati wasala fiha al-musyrikun.
Kemudian Rasulullah pun lanjut, ya. Rasulullah pun lanjut menuju Badar. Kemudian sampai di wilayah Badar di malam yang sama, di mana ketika itu kaum musyrikin pun juga sampai di wilayah Badar. Fanazala fi dakhili midani Badar qariban min adwadid dunya. Maka kemudian beliau pun sudah mendekati gerbang sebelah utara. Kalau kaum musyrikin tadi kan gerbang sebelah selatan, kalau Rasulullah dan kaum muslimin berada di gerbang sebelah utara. Fa asyara alaihi al-Habbab Ibnul Munzir kemudian sedikit lagi nih. Fa asyara alai al-Khabbab Ibnul Munzir an yataqaddama fayanzilu ala aqrabi ma'in minal adu hatta yasna'al muslimun hiyadan yajma'una fiha al-ma' li anfusihim. Maka kemudian salah seorang sahabat bernama Al-Khabbab Ibnul Munzir memberikan saran kepada beliau untuk terus bergerak, ya. Kemudian sampai di wilayah sumber-sumber air, kemudian kaum muslimin pun bisa mengambil air dari sumber-sumber air tadi, dari sumur-sumur yang ada di wilayah Badar. Kemudian kalau bisa sumur tadi sampai kering supaya supaya musuh nanti, pasukan musuh tidak bisa mendapati air untuk mereka. Kemudian akhirnya ringkasnya guys, setelah kaum muslimin masuk ke wilayah Badar, kemudian mereka pun akhirnya membuatkan sebuah kemah, ya, sebuah kemah yang di situ menjadi pusat komando yang akan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati wilayah Badar, ya, mengelilingi wilayah Badar, ketika itu beliau menunjukkan kepada para sahabat, ya, ini tempat tewasnya fulan, ini tempat tewasnya fulan, ini tempat tewasnya fulan, dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy, ya, yang itu yang akan benar-benar terjadi keesokan harinya. Kemudian di malam harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada pasukan kaum muslimin di malam tersebut. Jadi ketika walaupun mereka esok harinya hendak menjalani suatu peperangan, dan bisa dikatakan ini peperangan yang pertama yang akan dihadapi oleh kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan kita harus ingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya para sahabat dari kalangan muhajirin yang mereka merupakan penduduk kota Mekah, tentunya mereka akan menghadapi keluarga mereka sendiri. Ada yang menghadapi bapaknya sendiri, ada yang menghadapi saudara-saudaranya sendiri, ada yang menghadapi karib kerabatnya dalam peperangan esok hari. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan mereka bercampur aduk tentunya. Ya. Ini bukan perkara yang mudah, ini ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka dengan keimanan mereka yakin, dan ini merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka mereka pun diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Dan Allah pun menurunkan hujan, Masya Allah, ya, menurunkan hujan di malam sebelum terjadinya perang Badar. Maka Allah turunkan ayat terkait dengan hal ini dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Ingatlah ketika Allah menjadikan rasa kantuk bagi kalian sebagai suatu penentraman hati darinya. Jadi rasa kantuk ketika hendak berperang itu merupakan nikmat dari Allah, ya. Rasa kantuk ketika hendak berperang itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan hujan tersebut dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, serta untuk menguatkan kalian dan memperteguh dengannya telapak-telapak kaki kalian. Maka di malam hari sebelum terjadinya peristiwa perang Badar, kaum muslimin diliputi dengan ketenangan, kedamaian, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menurunkan hujan.
Dan di esok harinya kemudian kaum muslimin pun menghadapi peristiwa perang Badar, yang ini merupakan pertolongan pertama dalam peperangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Bagaimana nanti jalannya peristiwa perang Badar, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bersambung ya Pak Anggi. Baik, itu tadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi memang sekali lagi ketika kita mempelajari kisah-kisah peperangan yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, ini bukan merupakan kita sekedar membaca atau mempelajari tentang sejarah, ya, cuma suatu peristiwa yang pernah terjadi di atas dunia ini, di atas muka bumi ini. Tidak hanya sekedar itu. Tidak seperti ketika kita belajar tentang perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dingin dan yang lainnya. Ya, kalau kita mempelajari peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dahulu, ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi kalau seandainya saya mau membahas pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, tentunya tidak cukup waktunya. Ya, bagaimana tadi luar biasa para sahabat, ya, Al-Miqdad Ibnul Aswad, kemudian ada siapa tadi, Sa'ad Ibnu Mu'ad, ya, mengucapkan ucapan yang luar biasa yang menunjukkan akan kekokohan, kekuatan keimanan mereka, keteguhan mereka, semangat mereka dalam berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tentunya merupakan sebuah pelajaran yang bisa kita ambil sebagai contoh, sebagai tauladan bagi kita semua. Mungkin cukup sampai di sini dulu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.